Selatan, Bidang Kesehatan bisa bersama-sama hadir pada sore hari ini dalam rangka buka bersama silaturahmi Ramadan dan ramah-tamah antara pemerintah Kabupaten Barat Selatan, unsur Pokopimda dengan seluruh insan media prase Kabupaten Barat Selatan. Salam saya terkatukan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah bisa memasih salam yang kita artikan sahabat yang dilayani kiamat. Bapak Ibu semua kemuliaan, kami memandang kegiatan yang sangat penting. Yang pertama, untuk kita di bulan suci Ramadan, di bulan yang sangat baik ini, pertama saling maaf memaafkan. Yang kedua, saling bersinergi. Yang ketiga, saling memahami batasan kepada masing-masing. Dan yang terakhir, saling menghindari perpecahan yang ditimbulkan dari fitnah, hoax dan lain sebagainya. Tetapi media yang paling ideal kita diskusi. Karena kalau kita hanya bersautan di media lainnya, di medsos, terkadang niat kita A ditafsirkan B, akhirnya yang berkembang menjadi C. Nah, Bapak Ibu semua saya muliakan, kalau berbicara berita, mohon maaf ini penunggu ini pakar semua, tak bisa sedikit saya. Yang dikatakan berita adalah informasi. Titik di situ dulu. Ayo, yang bermain fikih saya silakan. Tapi Anda baca dulu regulasinya kawan-kawan. Silakan, Pemda tidak anti kritik, tapi baca regulasi dulu. Kenapa? Karena mohon maaf rekan-rekan, saya sangat menghargai profesi wartawan. Karena paman saya, ponakan saya, sepupu saya semua insan pers. Jadi tidak ada satupun niat saya untuk menjelekkan profesi wartawan. Makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan saya. Videonya ada waktu itu yang syuting itu Pak Ruli dan Pak Haji Bayu. Tunjukkan kalau memang ada saya menghina profesi wartawan yang baik, laporkan ke polisi. Sampai akhirnya saya masih tunggu laporannya. Silakan. Tapi kalau tidak ada, janganlah menjelekkan orang. Ini bulan puasa Bapak Ibu semua. Lebih banyak kita berdiskusi lah, berdiskusi. Kalau memang ada salah beritahu. Kecuali kalau memang betul-betul memenuhi unsur penghinaan di muka publik, silakan. Kalau tidak jangan. Karena orang yang dipindah juga punya hak yang sama untuk dilindungi secara hukum. Ayo, rekan-rekan, ya. Kita berbicara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Di program Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Keterbukaan informasi publik. Jadi kalau ada ASN yang kinerjanya tidak baik diberitakan oleh rekan-rekan wartawan, disampaikan kepada pemerintah kabupaten, itu tidak salah menurut undang-undang. Itu tidak melecehkan profesi wartawan. Ayo kawan-kawan, sebelum kita berkritik baca dulu regulasinya. Mohon maaf, janganlah kita langsung menjudge. Yang saya sayangkan bahkan ada yang mengatakan gas. Kok jadi begitu ya? Saya yang bukan putra daerah Kalteng ingin membangun Batu Selatan, apalagi pian semua yang asli dari sini. Coba kita buktikan. Reformasi birokrasi nomor 1 Kalteng dari Kabupaten Batu Selatan. Penilaiannya evaluasi. Sapi tertinggi di Kalteng Batu Selatan. SPB tertinggi Kalteng Batu Selatan. Inovasi kinerja tertinggi Kalteng Batu Selatan. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan evaluasi kinerja tertinggi nomor 1 di Kalimantan Tengah dan masuk 50 nasional dari total 548 kota. Karena kita semua Bapak Ibu semua punya kepedulian sama, membawa kabupaten ini selalu menjadi lebih baik. Di zaman Pak Bahu Indonesia diwariskan baik, dilanjutkan Pak Pahusan juga baik, dilanjutkan Pak Edi Raya baik, dilanjutkan beliau sudah baik, dan kami mempertahankan apa yang sudah diupayakan dengan sangat keras oleh penduduk dan semuanya baik. Jadi ayo buat kabupaten menjadi kondusif, jangan dipecah belah karena kesalahpahaman kita dalam memahami regulasi. Coba rekan-rekan nanti bisa lihat kalau Pak PJ salah kalau proyeksi di pasal 5 di Undang-Undang 40 saya baca. Karena acuan yang akan pers adalah undang-undang pers, betul kan? Bang Muhammad namanya Pak Abdul kan. Jadi kalau si ini membaca undang-undang pers tidak harus langsung menyalahkan saya.
Karena kan serangannya kenapa wartawan jadi informan bupati, meminta bupati ASN kinerjanya tidak baik. Sebelum masuk undang-undang saya jelaskan dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menyebutkan definisi pengertian dari berita adalah penyampaian informasi kepada siapa? Kepada semua. Yang namanya semua itu Pak Sekda berinformasi boleh, Pak Haji Ali berinformasi boleh, Pol PP berinformasi boleh, Pak Tani lain berinformasi dalam bentuk kita boleh. Jadi kalau ada rekan-rekan yang memberitakan ini dia ASN menurun si kakak melaksanakan sidang, itu kan pemerintahan dan itu adalah informasi dan itu dia bukan dilarang kawan-kawan, itu diamanatkan oleh undang-undang. Ayo baca dalam pers dulu sebelum menyerang PJ Bupati. Tenang Bapak Ibu semua. 24 Mei 2024, 59 hari saya menjalankan jabatan ini. Saya menyebut takdir, saya tidak dibutakan oleh nafsu, tidak. Dan demi Allah di bulan puasa, saksinya Pak Dodo, saya menghadap Pak Menteri, izin jenderal, kalau diizinkan, saya selalu ada di sini, di bawah itu sadar. Karena saya ingin menunjukkan kepada pihak semua, saya tidak dibutakan oleh nafsu, biar oknum di luar yang dibutakan oleh nafsu untuk berkuasa, untuk menjadi bupati, mendongkrak menjadi bupati. Saya tidak, cukup selalu saja. Tapi Bapak semua, manusia berusaha, Allah yang menentukan. Maka setelah saya sekarang, saya hanya menyebut takdir saya. Kalau tidak diperpanjang memang sudah sesuai yang saya sampaikan. Kalau diperpanjang itu menjadi kewenangan dalam negeri. Karena Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang pejabat kepala daerah, contoh Undang-Undang 10 tahun 2016 sudah jelas mengamanatkan pejabat kepala daerah bupati wali kota dipilih, ditunjuk, ditetapkan oleh menteri dalam negeri, tidak ada yang lain. Yang lain hanya mengusulkan. Yang usulannya bisa diterima, bisa tidak diterima. Kembali lagi ke Undang-Undang Pers, saya bacakan. Pasal 5 Undang-Undang 40 tahun 2019 mengamanatkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dan menyampaikan informasi kepada semua khalayak. Ini pasal 5 loh Bapak Ibu semua, Undang-Undang Pers. Coba Undang-Undang Pers. Berarti semua punya hak yang sama untuk mendapatkan berita. Jadi pejabat bupati bersangkutan melaksanakan sidak berdasarkan pemberitaan dengan penguatan boleh. Kenapa? Karena pers itu adalah social control. It's mean kontrol sosial. Dia itu kontrol sosial. Baik jelek atau buruk, berarti diberi takkan. Dan kemarin memang beritanya jelek. Karena berita jelek kami sidak dan tidak ada satupun niat dari bupati merendahkan profesi mulia, profesi wartawan. Kalau memang ada di video tersebut, laporkan ke kepolisian. Hari ini ikhlas saya laporkan. Tapi janganlah menyebarkan fitnah, menyebar informasi yang belum valid. Kalau kita tidak cek and recheck, lihat videonya dulu. Konfirmasi dengan yang bersangkutan. Lihat regulasinya. Kita berbicara landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional adalah undang-undang seksual. Kalau berbicara praktikal, turun di bawahnya Pak Undang-Undang Pers, pasal 5 Undang-Undang Pers jelas. Saya bacakan lagi. Pers nasional berkewajiban memberikan dan memberitakan peristiwa, opini, fakta, dan menyampaikan informasi kepada seluruh khalayak. Menyampaikan informasi berarti mulai yang Pak Ketua. Saya dapat informasi dari wartawan dalam bentuk berita, boleh kan? Boleh. Di mana dikatakan saya tidak menghargai profesi yang mulia polisi wartawan. Rekan-rekan wartawan media cetak, media elektronik, media TV ini adalah mitra strategis kepala daerah dan pemerintah daerah. Kenapa? Bisa kalian bayangkan kalau tidak diberitakan apa-apa program kerja pemerintah daerah, masyarakat tidak akan. Itu kenapa saya terbuka dengan semua wartawan itu. Karena keluarga saya basicnya di keluarga wartawan. Tidak mungkin saya akan tidak menghargai profesi yang sangat mulia ini. Tapi tolong baca undang-undangnya dulu. Sudah lagi kepala bilang tapi baca undang-undangnya. Di mana yang saya menjelekkan harus diperjelas. Nah kemudian di pasal 14 tahun 2000 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di situ disebutkan semua orang berhak mengakses dan menerima informasi publik kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Misalnya pertahanan negara.
biasanya membutuhkan izin dari auditor. Berarti termasuk mulut kita semua berhak mendapatkan informasi. Itu undang-undang, dua undang-undang. Undang-undang PES 49, undang-undang 42 tentang KIP. Maka wajar kalau ada rekan wartawan di pemberitaannya ke Pak PJ, ini kami dapat info hasil konfirmasi kami ke Bapak masyarakat, stakeholder yang mengatakan ada mulai kecenderungan peranan kinerja pada saat bulan Ramadan. Dan diberitakan boleh. Pemberitaan itu boleh pemberitaan yang baik, boleh juga pemberitaan yang tidak baik. Maksudnya faktanya, walaupun fakta tidak baik, boleh diberitakan, boleh. Data dan fakta aktual, baik itu faktanya baik atau fakta tidak baik, wajib diberi data. Itu bagian dari undang-undang KIP. Dan kemarin yang kami dapat memberitanya kurang baik, faktanya kurang baik, bahwa kinerjanya tidak optimal, maka kita sih tidak ada yang melecehkan profesi keuangan. Kita ada itu bawahnya kawan-kawan. Saya hanya berbicara regulasi. Kok Pak Edi dari tadi bisa regulasi karena kita tidak bisa bicara asumsi kawan-kawan. Kita bisa regulasi karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Kita taat kepada hukum. Jadi kalau dikatakan saya melecehkan, tolong tunjukkan pasal mana yang saya lecehkan. Jangan asumsi. Peraturan Menteri Kominfo nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman pengembangan pemerintahan media disebutkan bahwa kerjasama pemerintah dan media dalam menyebarluaskan informasi. Dua undang-undang, satu peraturan menteri bahwa mitra strategis pemerintah daerah adalah pers dan kita punya kewajiban menyebarluaskan informasi, bukan jadi informan Bapak Ibu semua, menyebarluaskan informasi. Kan di coba lihat di videonya itu yang pegang Pak Haji Bayu dan Pak Wali. Coba saya ditanya Bapak masa sidang karena Pak saya masa sidang setelah mendapatkan informasi dari rekan-rekan dalam bentuk pemberitaan. Tidak dalam pemberitaan itu boleh melalui undang-undang, apalagi melalui pemberitaan. Yang mana PD Bupati melecehkan, tolonglah rekan-rekan, bantu kami, kita sama-sama membangun kabupaten yang menjadi lebih baik. Saya tidak dipilih, semua kinerja baik saya promosikan. Pak Hamito, ada nggak hubungan dengan beliau? Nggak ada. Saya jadikan PLT. Beda keyakinan Pak, tidak masalah. Pak Joni Guyawan, Pak Sofian Arifin, Ganjar Bruno Lampu jadi PLT. Pak Saryan Bangkok, boleh ngomong Lampu jadi PLT boleh. Semua boleh ya. Semua pejabat bisa dipromosikan sepanjang peraturan pangkat mencukupi kinerjanya baik. Semua rekan-rekan boleh mengakses di kantor, di rumah boleh Bapak semua. Pak Haji Tommy itu pernah nggak Bapak susah menemui ulun? Pernah nggak Pak? Enggak. Ujar ini Pak sampai jam 12 masih buka. Pada datang di belakang. Saya dulu kok di belakang di situ. Kalau teman-teman kita diskusi, ayo kita diskusi. Jadi mohonlah kita sama-sama bergandengan tangan memajukan kabupaten yang baik dengan kemitraan yang strategis. Kami lagi dengan kemitraan yang strategis berdasarkan undang-undang. Pers punya hak memberitakan data dan fakta, baik faktanya itu buruk maupun baik. Itu katakan. Itu di situ. Kenapa saya sampaikan? Saya tidak berdebat di medsos karena nanti multi tafsir. Saya jelaskan di pokoknya baik ini. Ini pokoknya sangat baik. Kita diskusi. Kalau memang ada kinerja kami lain yang tidak baik, ayo kita diskusikan untuk hal yang lebih baik. Dan pesan kami kepada oknum yang suka menjadikan kami doa sana, tenang. Tinggal 59 hari lagi. 24 Mei 2024 saya akan menyelesaikan sebagai PJ. Tidak perlu didongkel dari jabatan PJ. Saya selesai kok. Dan belum tentu diperpanjang. Menjemput takdir. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. 70.000 tahun sebelum kita diciptakan. Di Lauhul Mahfuz Allah sudah menuliskan. Dedi Gunawan lahir tanggal sekian, menikah tahun sekian, menjadi jabatan ini terus sekian, dipanggil oleh Allah terus sekian. Itu ada semua. Kita semua bagus semua akan kembali pada siklus dilahirkan dan akhirnya kembali kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri akan merasakan mati. Jadi kalau kita takut dengan kematian, yakinlah kita juga akan berhati-hati memegang jabatan. Karena kita akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya oleh Bapak kemudian Bapak Menteri, juga di akhirat kita akan minta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf, bukan membela diri, tapi pada momen yang baik ini
Mari kita sama-sama berdiskusi untuk kemajuan Polda Bersama. Saya sangat welcome dengan rekan-rekan wartawan. Bahkan yang terakhir saya perintahkan kepada Kominfo, semua asosiasi wartawan, baik asosiasi maupun perusahaan medianya dan itu undang-undang, silakan diatur kontraknya di Dinas Kominfo walaupun dengan keterbatasan anggaran. Bukan mengambil hak pian semua, bukan, karena itu memang hak pian dilindungi oleh undang. Demikian Bapak semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas datangan pian semua, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan-rekan media, pers, khusus Kopimda, pimpinan TVRI, pimpinan Pak Daerah dalam rangka silaturahmi kita bersama pada sore ini. Mudah-mudahan kabupaten kita menjadi semakin maju, masyarakat kita menjadi masyarakat sejahtera. Dan saya juga berdoakan pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang amanah, yang saya yakin insya Allah akan memajukan kabupaten yang menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari Bupati Balam, kalau ada tutupan atau kalimat saya kurang benar, tidak ada ganding kata, tidak ada manusia sempurna. Kepreset strip of tongue itu luar biasa. Kepreset memang tidak adalah hal biasa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya dan memohon maaf. Dan semulia-mulianya manusia adalah manusia yang mau memberi maaf. Baginda Rasulullah bersabda dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi, "Kullu bani Adam foto atau fotoun." Tiap-tiap anak Adam adalah salah, jadi tidak ada suka termasuk PJ Bupati. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.